Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya absen 35, saya dari kelas 10B. Saya ingin menceritakan tentang sejarah lahirnya Pancasila mulai dari dirumuskan sampai sekarang diperingati Hari Kesatriaan Pancasila setiap tahunnya. Pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada hari ini, 55 tahun yang lalu, pecah gerakan 30S September atau G30S yang menewaskan beberapa perwira Angkatan Darat. Mereka lantas ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Apa yang terjadi setelahnya sudah kita ketahui bersama. Pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituding PKI atau komunis dikutip dari Menguak Misteri Sejarah 2010 karya Asfi Warman Adam. Penetapan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan lewat surat keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat tertanggal 17 September 1966. Itu harus diperingati oleh Angkatan Darat, Menteri atau Panglima AD yang juga Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban saat itu adalah Soeharto. Inilah yang menantinya mengambil alih kekuasaan tertinggi dari Soekarno menjadi Presiden RI kedua, sekaligus mengakhiri riwayat Orde Lama dan menggantikan dengan rezim Orde Baru pada 24 September 1966. Seperti yang tertulis dalam dokumen terpilih sekitar G30S atau PKI 1997. Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian mengusulkan supaya peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga dilakukan oleh seluruh jajaran angkatan bersenjata. Soeharto yang juga menjabat Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan lantas mengeluarkan surat keputusan tertanggal 29 September 1966 yang menetapkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila diperingati oleh seluruh jajaran angkatan bersenjata dengan mengikut sertakan masyarakat. Asfi Warman Adam dalam buku bertunjuk membongkar manipulasi sejarah, kontroversi pelaku dan peristiwa 2009 menuliskan masyarakat sesungguhnya mempertanya akan apakah peristiwa 30 September 1969 relevan dikaitkan dengan kesaktian Pancasila. Gerakan 30 September di Jakarta, para jenderal itu adalah Ahmad Yani, Sueporto, MT Haryono, Siswondo Perman, DI Panjaitan, Sutoyo Siswodiarjo, serta Pierre Tendian yang merupakan ajudan Jenderal A.H. Nasution. Sedangkan di Yogyakarta ada dua perwira militer yang juga menjadi korban, yaitu Katamso dan Siogiono. Keesokan harinya, bendera dinaikkan secara penuh sebagai simbol kemenangan berkat kesaktian Pancasila.
yang mampu menangkal ancaman ideologi komunis. Ritual semacam ini seolah dipaksakan harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa setiap tanggal 30 September dan 1 Oktober. Namun, setelah Soeharto lengser dan Orde Baru runtuh saat reformasi 1998, prosesi ini jarang diterapkan lagi meski tidak hilang sama sekali. Pembantaian massal 1965 sampai 1966. Tidak ada yang salah dengan peringatan melangsung kawa atas gugurnya para perwira AD dalam tragedi 1965 itu. Akan tetapi, tulis Asfi, persoalan yang lebih penting dan lebih patut diperingati adalah kematian lebih dari 500.000 jiwa warga Indonesia setelahnya. Sepanjang titik mangsa 1965 sampai 1966, juga tahun-tahun setelahnya, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap PKI atau antek-anteknya, bahkan kepada mereka yang dituding berkait dengan komunis. Kendati tanpa bukti yang kuat dan tanpa proses pengadilan seluruhnya, jumlah korban pembantaian itu masih menjadi misteri hingga kini. Dikutip dari The Indonesia King of 1965 sampai 1966 atau 1990, karya Robert Cribb, Angkatan Bersenjata RI, memperkirakan jumlah yang dibantai mencapai sekitar 1 juta orang. Sedangkan menurut orang-orang komunis yang selamat dari pembantaian dan mengalami trauma, tulis dalam Indonesia News 2003, perkiraan awal jumlah korban pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh PKI dan komunis tidak kurang dari 2 juta orang. Sebagian sejarawan menyepakati setidaknya 1,5 juta orang dibantai. Jumlah ini disebut lebih banyak ketimbang peristiwa apapun dalam sejarah Indonesia. Setelah Orde Baru runtuh, investigasi untuk menguak tragedi pembantaian 1965 sampai 1966 mulai diupayakan, kendati tetap saja mengalami hambatan. Pada 23 Juli 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan bahwa pembantaian orang-orang yang dituduh komunis itu merupakan pelanggaran HAM berat. Pernyataan Komnas HAM tentang hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa 1965-1966 terungkap ke 9 pelanggaran itu meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan seksual lainnya, penganiayaan, serta penghilangan nyawa atau penghilangan orang secara paksa. Semasa Orde Baru, ada semacam ritual pengibaran bendera untuk memperingati peristiwa G30S dan Hari Kesaktian Pancasila. Pada 30 September, bendera dinaikkan setengah tiang. Esok harinya, atau 1 Oktober, bendera dinaikkan secara penuh. Prosesi pengibaran bendera selama 2 hari itu bisa
bisa dimaknai sebagai berikut. Tengah tiang yang dikibarkan pada 30 September dimaksudkan sebagai tanda duka nasional setelah terbunuhnya beberapa perwira militer AD. Asafi Warman Adam dalam buku Petunjuk Pembongkaran Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa 2009 menuliskan masyarakat sesungguhnya mempertanya akan apakah peristiwa 30 September 1965 relevan dikaitkan dengan kesaktian Pancasila. Gerakan 30 September sebut Asfi merupakan upaya perebutan kekuasaan dan tidak ada hubungannya dengan kehebatan Pancasila. Aksi kudeta itu sendiri gagal karena kecerobohan pelakunya dalam merancang strategi militer, dan aksi kudeta itu sendiri gagal karena kecerobohan pelakunya dalam merancang strategi militer dan mener APK-nya di lapangan. Menurut aturan tertulis, sebenarnya tidak ada keharusan bagi presiden, wakil presiden, dan ketua lembaga tinggi negara serta para menteri untuk menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Namun, di era Orde Baru, acara ini seakan-akan menjadi seremonial wajib dan itu terjadi hingga sekarang. Selasa, 1 Oktober 2019 pagi, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Prosesi Hari Kesaktian Pancasila saya akhiri tugas ini dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak jelas, dan maaf sekali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.